Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Benar sekali apa yang dikatakan oleh worship leader kita tadi. Di ruangan ini ada 2.000 orang yang mengikuti ibadah ini. Itulah sebab saudara kasih Tuhan, pada hari ini pun saya akan membawa sebuah topik tentang masih nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Vivi tadi tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk menjangkau banyak jiwa. Mari sama-sama kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita akan baca dari yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nanti kita coba lihat apa yang boleh disampaikan Roh Kudus kepada kita. Dalam ayat yang pertama dikatakan begini, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Nah, saya mau jelaskan ini dulu, saudara. Di sini dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama." Jadi tujuan surat ini ditujukan kepada Theophilus. Surat apa? Yaitu surat Kisah Para Rasul. Siapa yang menulis Kisah Para Rasul? Yang menulis Kisah Para Rasul adalah seorang dokter bernama Lukas. Itulah sebabnya dia berkata di sini, dalam bukuku yang pertama. Berarti Kisah Para Rasul adalah bukunya yang kedua. Bukunya yang pertama apa, saudara? Kitab Lukas. Jadi Lukas berkata begini, "Hai Theophilus, aku sudah kirim surat yang pertama sama kamu, yaitu kitab Lukas. Nah sekarang aku kirim buku yang kedua. Dalam buku yang pertama itu aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Saya mau tekankan di bagian ini, saudara. Saya mau lihat dua orang ini, yaitu Lukas dan Theophilus. Dua orang ini adalah dua orang terpandang. Secara khusus Lukas. Lukas adalah seorang dokter, tetapi dia menggunakan segala sumber daya yang ada padanya untuk kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Dia menggunakan kemampuannya, keahliannya sebagai dokter, merawat Paulus di dalam penjara. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau tidak ada dokter Lukas, maka Paulus kemungkinan besar sudah lama mati di dalam penjara. Karena Paulus sering mengatakan, kan dia dipukul, disesak 39 sampai 40 kali setiap hari. Jadi yang menerobos masuk ke dalam untuk merawat Paulus itu adalah Lukas. Dia menggunakan sumber daya yang ada padanya, jaringan, kenalan yang diketahuinya di dalam pemerintahan Romawi, dia gunakan itu, dan juga dia tambah keahliannya digunakan itu untuk merawat Paulus di dalam penjara. Poin saya yang pertama ini, saudara, saya mau katakan kepada saudara, apapun keahlian kita, mari kita gunakan untuk kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya tidak tahu apa kalian saudara, apa kemampuan saudara. Kalau Anda cantik, itu salah satu kelebihan yang dititipkan Tuhan kepadamu. Gunakan kecantikanmu untuk kerajaan Allah. Jangan gunakan kecantikanmu untuk menjatuhkan orang. Misalnya kamu merebut suami orang, kamu merebut hak milik orang dengan kecantikan saudara. Kalau Anda ganteng, itu juga kelebihan yang dititipkan Tuhan kepada saudara. Gunakan kegantengan itu untuk kerajaan Allah. Terlebih kalau Anda pintar. Kalau Anda pintar, gunakan kepintaran itu kerajaan Allah. Dulu saya lulus SMA itu sebenarnya masuk UPH, tapi Tuhan bilang enggak, kepintaranmu saya mau pakai untuk kerajaan Allah. Saya mau pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, mungkin sekarang kalau saya bukan jadi hamba Tuhan, antara kalau bukan psikolog, mungkin saya sudah jadi pengacara, karena saya suka berdebat gitu. Saya suka berdebat dulu waktu SMA. Nah saudara, saya mau katakan begini, apapun yang saudara miliki itu bisa digunakan untuk kerajaan Allah. Tahun 2018 saya sudah khotbah di di BKP Jakarta. Lalu saya masuk ke gereja mereka itu, saya harus lewat gang-gang kecil. Saya bilang sama mereka, saya pusing masuk ke dalam. Saya lewat di Alfamart dan nanti kalian jemput saya di Alfamart. Waktu saya lagi beli roti dan air minum di Alfamart itu seharga 10.000. Tiba-tiba di luar saya melihat seorang anak umur 15-an sedang menjadi tukang parkir. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bilang di hati saya, berikan dia roti dan air minum seperti yang kamu minum. Lalu saya belikan dia roti dan air minum seharga 10.000. Saya keluar, saya bilang sama dia, "Bro, iya bang, gimana kabar bro? Sehat bang. Lu ngapain di sini bro?" Dia bilang, "Saya udah sekolah bang, saya menjadi tukang parkir dan adik-adik saya itu jadi pengamen di jalan. Karena orang tua kami itu susah, jadi kami ditugaskan untuk mencari uang kehidupan sehari-hari." Saya bilang, "Oh gitu, lu mau roti nggak bro?" "Iya bang, makasih bang," gitu ya. Dia senang sekali. Lalu saya cerita sama dia, kamu tinggal di mana? Adikmu ada berapa? Sebenarnya kamu mau sekolah nggak? Iya bang. Mau dipulihkan nggak? Sebenarnya mau. Saya mau juga seperti teman-teman yang lain bang. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya bilang sama dia, "Bro, gue nggak punya uang dan harta yang banyak buat kamu saya beri.
Tapi saya punya sesuatu buat kamu. Apa itu Bang? Saya punya seorang bernama Yesus. Dia bilang sama saya, pindah agama dong Bang. Saya bilang bukan bro, ini gak perlu pindah agama. Saya bilang sama dia, kamu cukup buka hati, kamu terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu akan dipulihkan bukan hanya ekonomimu sekarang, tapi sampai kehidupan kekalmu Tuhan akan pulihkan. Mau nggak? Dia bilang, boleh deh Bang, doakan saya dong Bang. Saya doakan dia saudara. Lalu yang jemput saya datang, ayo Bapak Pendeta kita jalan. Saya bilang, tunggu sebentar, saya lagi ke KR. Karena saya doa dia nangis-nangis saudara. Jadi saya pernah ke KR di depan Afama. Saya doakan dia, dan akhirnya dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara? Ini, kalau Ibu Vivi ini tadi kan, dia itu kan keliling Indonesia karena memang dia adalah latar belakang Muslim dan jaringannya sudah di situ. Kita kan belum sampai ke jaringan situ. Tapi saya mau bilang, paling tidak saudara memiliki 10.000 di kantong saudara. Karena Pak, yang menjadi jembatan di antara saya dengan anak muda itu sebenarnya tadi adalah roti dan air minum seharga 10.000. Jadi kalau tidak ada roti yang saya berikan kepadanya, percakapan kami akan menjadi kering dan canggung, ya, akan kaku. Tetapi dengan ada roti dan air minum, maka percakapan kami menjadi sangat hangat, dan itu membuka pintu bagi Injil, bagi Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Maka saudara kasih tahu, kalau saudara mau tahu apa yang bisa digunakan Roh Kudus untuk menjamah hati orang, itu ada di dalam kantong saudara. Katakan amin. Amin. Tapi seringkali kita menahannya. Jangan ditahan. Nanti gini saudara, kalau saudara kasih uang sama orang, Anda mau ngomong apa aja, orang itu pasti dengar. Karena sudah kasih uang. Itu kunci rahasianya saudara. Saya bawa dia kepada Yesus. Bapak Ibu guys, Tuhan gunakan segala sumber daya yang ada pada. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Para rasul-rasul ini luar biasa. Mereka menutup diri di kamar, di loteng di Yerusalem, dan tidak keluar sebelum Roh Kudus turun. Karena Yesus sudah bilang, tunggu ya, kalau Roh Kudus belum turun, jangan kemana-mana, kunci diri dalam kamar. Mereka kunci diri sudah. Ini satu rahasia buat keberhasilan dipakai Tuhan dalam segala pelayanan. Anda tidak boleh bergerak kalau Tuhan belum suruh. Itu kuncinya. Ada banyak orang bergerak sebelum Tuhan suruh. Saya ini Pak, Bu, udah keliling pelayanan ke gereja-gereja manapun. Gereja-gereja besar yang punya sumber daya punya besar, itu sudah minta saya ketemu, sudah ngobrol dengan saya, dan tawaran mereka cuma satu. Pastor Joy, mau nggak buka gereja, Pastor? Nanti kami danai. Pastor kan sudah punya sedikit ya orang kenal gitu ya. Nanti bisa menggait banyak orang. Saya cuma satu jawab kepada mereka, Bapak Ibu. Kalau saya sudah yakin dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala, saya akan memutuskan menjadi gembala. Tapi sebelum itu, saya tidak berani bicara. Sampai hari ini Tuhan masih memanggilku untuk menggunakan kemampuanku mengajar untuk berkeliling kepada sebanyak mungkin orang, mengajar mereka untuk menuruti kehendak Allah. Sebelum waktu menjadi gembala, saya tidak akan mau jadi gembala. Oh begitu ya Pastor. Ini sudah ada dana loh Pastor. Mau gak Pastor? Sebentar. Saya memang melihat itu luar biasa tawarannya. Tapi kalau Tuhan tidak menyuruh, saya tidak mau bergerak. Sampai hari ini Bapak Ibu. Sampai hari ini. Banyak gereja besar. Dari Jakarta ini berapa gereja, dari Surabaya, dari Medan ada yang tawarin, nanti kami akan suplai. Sebenarnya saya tidak mau. Karena Tuhan belum suruh. Saya belum diteguhkan, saya belum memiliki tanda bahwa saya menjadi gembala. Saya tidak mau bergerak berjalan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah penuntun bagi jalan kita. Kalau Tuhan sudah berfirman saudara, maka dia akan sertai perjalanan kita. Ya, saya sering berpesan kepada jemaat kami, ya saya berkata bahwa sebelum kita keluar dari rumah, kita pasti bercermin. Ya, luar biasa saudara. Tadi sebelum kami berangkat ke sini, ya, terutama istri saya, dia duluan mandi. Ya, karena kalau dia sudah selesai mandi itu, nanti saya selesai mandi, dia juga masih perawatan wajah gitu. Dan itu memang sudah hakikat wanita. Sudah hakikat wanita. Itulah sebabnya, pokoknya kalau mau berangkat kemana-mana, kamu mandi duluan. Nanti saya belakangan. Dia mandi duluan, dia masih itu, saudara masih mereka. Saudara pasti bercermin. Kita berdua tidak berani keluar rumah tanpa bercermin. Saudara semua di rumah ini juga tidak berani keluar rumah tanpa tidak bercermin. Tapi ironisnya saudara, saya mau katakan gini, ada nggak cermin buat jiwa kita? Itu kan ini kan cermin buat tubuh. Kita kan bukan hanya tubuh, ada jiwa dan roh. Pertanyaan saya sederhana, ada nggak cermin buat jiwa dan roh?
Cermin buat jiwa bukan cermin ini. Cermin bagi jiwa dan roh adalah firman Tuhan. Kalau saudara mau melihat keadaan jiwa saudara, bercerminlah kepada firman. Ironisnya adalah banyak orang Kristen berani keluar rumah tanpa bercermin pada firman. Padahal tadi kita tidak berani keluar rumah kalau tidak bercermin secara fisik. Tapi kenapa kita berani keluar rumah tanpa bercermin dalam jiwa? Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan kita jadi tahu yang kita berpikir kita ini pelayan, kita ini pendeta, kita ini hamba Tuhan, kita orang baik. Ketika kita baca Alkitab, baru kita bercermin, oh ternyata saya tidak sebaik itu. Saya tidak sebaik itu. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hukum Taurat sudah berkata, jangan membunuh. Oh, saya tidak membunuh, pastor. Saya nggak pernah membunuh orang. Jangan kamu membunuh orang. Nusuk dikit aja, sentuh pisau aja, saya nggak pernah. Cuma motong bawang doang. Yesus berkata, barang siapa berkata bodoh kepada sesamanya, dia sudah membunuh orang itu. Ayo, katakan angkat tangan di antara saudara. Siapa yang tidak pernah bilang bodoh kepada orang lain? Siapa di antara kita, angkat tangan, tidak pernah bilang bodoh kepada sesamanya? Tidak ada yang angkat tangan, karena kita semua di ruangan ini pernah membilang bodoh kepada orang lain. Orang tua pernah bilang bodoh kepada anaknya, abang pernah bilang bodoh kepada adiknya. Artinya kita pernah membunuh. Tapi kita kan nggak tahu bahwa itu dosa kalau kita tidak bercermin pada firman. Kita pikir kita orang baik. Kan saya orang tua, Pak. Saya abang. Wajar dong saya tegas kepada anak saya. Oh ya, dengan bilang bodoh. Benar. Jadi kan kalau kita nggak bercermin kan kita nggak tahu jiwa kita kayak gimana. Kita pikir kita orang baik. Saudara, apalagi aku berkata kepadamu jangan berzina, itu pun Taurat. Tapi aku berkata kepadamu barang siapa laki-laki lihat perempuan dan menginginkannya dalam hati, dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Pastor, selama hidup saya nggak pernah berzina, saya setia kepada istri saya. Sekretarismu, bawahanmu, temanmu di kantor, pernah nggak kamu bayangkan berimajinasi bersetubuh dengan dia? Pasti pernah. Apalagi kalau dia lebih muda dari istrimu, apalagi kalau dia lebih cantik dari istrimu. Dan Yesus berkata, engkau sudah berzina di dalam hatimu. Ternyata waktu kita bercermin pada firman, kita tahu kita nggak sebaik itu. Kita, maaf Bapak Ibu, kita itu jahanam. Kita itu banyak kegagalan kita. Kita itu brengsek, saudara. Tapi kalau kita tidak bercermin pada firman, kita tidak tahu keadaan jiwa kita. Maka saudara yang kasih Tuhan, mulai hari ini sebelum keluar rumah, bercermin dulu pada firman Tuhan. Katakan amin. Supaya kita sampai di kantor nggak marah-marah, sampai di perjalanan tidak marah-marah. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah Yesus mati dan bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang mati dan bangkit, lalu kemudian 40 hari dia masih jalan-jalan di atas bumi. Bayangkan kalau ada orang tua kita yang begitu. Dia mati hari ini, 3 hari kemudian dia bangkit, lalu tiba-tiba dia jalan-jalan di perumahan kita. Semua orang pasti akan kabur juga. Tapi Yesus melakukan itu. Kenapa Yesus melakukan 40 hari jalan-jalan di atas bumi? Tujuannya cuma satu, saudara, untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit. Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada saudara, apa dasar klaim, apa dasar kekristenan, apa bukti paling ilmiah yang membuktikan kekristenan adalah keyakinan yang dapat dipercaya dan mungkin, dan bukan hanya mungkin, dan pasti yang paling benar di antara semua keyakinan. Ibu Bibi, dia keliling dunia untuk memberitakan Injil. Dia masuk ke dalam kelompok-kelompok radikal untuk mengabarkan Injil. Saya mau tanya, kalau dia tidak yakin bahwa kekristenan adalah yang paling benar, kenapa dia pergi menginjil? Dia pergi menginjil karena dia yakin bahwa Alkitab, kekristenan, iman Kristen adalah iman yang menyelamatkan. Kalau dia tidak yakin akan hal itu, dia tidak mungkin menginjil sampai kepada pedalaman. Maka pertanyaan saudara, apa yang membuat saudara yakin bahwa kekristenan ada dasar yang paling benar? Kenapa tidak perlu Islam aja? Kenapa nggak jadi orang Hindu saja? Kan sama-sama agama, menuntun orang pada kebaikan. Apa yang membuat kekristenan itu memiliki kokoh yang lebih baik daripada semua agama di dunia? Saya jawab ya Bapak Ibu ya. Saya jawab ya. Yang membuat kekristenan itu kokoh, lebih kuat dan lebih hebat dan lebih benar di antara semua keyakinan cuma satu jawabannya, kebangkitan Yesus. Di dalam semua agama yang lain tidak ada klaim kebangkitan.
Dalam sejarah manusia tidak ada satupun tokoh agama yang berani mengatakan saya akan mati dan pada hari yang ketiga saya akan bangkit. No one, only Jesus. Hanya Yesus berani mengatakan itu. Kenapa Yesus berani mengatakan itu? Karena dia Tuhan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, orang mencari mayatnya tapi mereka tidak ketemu. Puji Tuhannya dia benar-benar bangkit. Kalau mereka beroleh mayatnya, mereka ketemu mayatnya, maka cuma satu akhir dari kekristenan. Yesus adalah pembohong. Dan kalau Yesus adalah pembohong, maka kekristenan runtuh dengan sendirinya. Tetapi karena dia benar-benar bangkit, mereka tidak menemukan mayatnya, maka hari ini saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa kita berada dalam iman yang dapat dibuktikan. Ada banyak ahli di dunia yang meneliti kebangkitan Yesus. Awalnya ateis, dan semua ahli yang meneliti kebangkitan Yesus pada akhirnya menjadi Kristen. Kenapa? Karena tidak ada jawaban lain. Ketika mereka melakukan penelitian forensik sejarah, tidak ada konklusi lain selain bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tidak ada konklusi lain. Dan mereka tidak punya pilihan. Makanya C.S. Lewis berkata begini, kalau kau mau percaya kepada Yesus, hanya ada dua kemungkinan kau percaya tentang dia. Dia Tuhan atau dia orang gila. Karena tidak ada nabi yang berani mengklaim aku mati dan aku bangkit. Hanya dua kemungkinan orang ini, dia Tuhan atau dia orang gila. Nah saudara pilih sekarang, Yesus itu orang gila atau dia Tuhan. Tapi jangan pilih dia nabi. Islam mengatakan dia nabi. Yesus mengatakan itu bukan pilihan yang logis terhadap sejarah Yesus. Karena Nabi tidak pernah mengklaim saya akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nabi tidak ada yang mengampuni dosa. Tidak ada. Nabi tidak berani. Ini orang hanya dua kemungkinan. Dia Tuhan atau dia orang gila. Maka saudara kasih Tuhan, kita tahu dia bukan orang gila. Dia Tuhan kita. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Jadi saudara, kebangkitan Yesus adalah dasar iman saudara. Saudara besok bangun pagi dengan semangat yang baru, sekalipun kantong kering. Tidak apa-apa. Saudara bukan apa saudara ya, sekalipun kantongmu kering, besok bangun pagi dengan semangat. Kenapa semangat? Karena Yesus sudah bangkit. Dengan kebangkitan Yesus, iman saudara tidak sia-sia. Saudara sampai mati pun karena kemiskinan, itu bukan masalah. Karena engkau akan bangkit bersama dengan kebangkitan Yesus. Ada banyak masalah dalam kekristenan tidak memahami dasar imannya apa. Dia berpikir dasar imannya itu yang miskin jadi kaya, yang tidak punya motor jadi motor, yang tidak punya rumah jadi punya rumah. Bukan itu dasar iman kita. Dasar iman kita adalah kebangkitan Yesus. Memang kalau Tuhan mau, dia bisa kasih anda itu yang saya mau. Dia bisa kasih Anda kendaraan baru, dia bisa kasih Anda rumah baru, asalkan jangan istri baru, ya. Dia bisa kasih apapun yang baru kepada saudara. Tapi jangan jadikan itu sebagai dasar iman. Dasar iman kita apa? Kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan. Mari pulang dengan semangat. Besok kita bangun, Yesus sudah bangkit. Itu tanamkan di hati. Yesus sudah bangkit. Ya, dan kemudian saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-8 yang terkenal, saya langsung lompat ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Anda percaya, Yesus berkata, engkau akan menerima kuasa, dan kuasa itu akan merubah hidupmu, dan engkau akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kenapa ini Roh Kudus bisa merubahmu? Karena sebenarnya di ruangan ini tidak ada yang berani jadi saksi. Kita itu takut jadi saksi. Karena menjadi saksi itu ada resikonya. Risikonya apa? Bisa dimaki-maki, bisa diludahin. Saya pernah diludahin karena menginjil. Saya pernah diludahin karena menginjil. Benar-benar diludahin, saudara. Pernah diludahin karena menginjil? Saya pernah, saudara. Iya. Dengan menginjil, saudara, kita bisa dibunuh. Itulah sebabnya sebenarnya ada kegentaran di hati kita untuk menginjil. Tapi Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Orang yang takut menjadi pemberani. Saudara tahu, Petrus itu pengecut. Dia bilang sama Yesus, Guru, saya tidak akan biarkan sekali-kali tentara Romawi itu membunuhmu. Yesus bilang, sebelum ayah berkokok 3 kali, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Dia bilang, tidak guru. Betul. Tidak guru. Betul. Tidak guru, betul. Benar saudara, dia 3 kali menyangkal Yesus. Pengecut. Tiba-tiba Petrus yang pengecut menjadi pemberani yang luar biasa.
Tiba-tiba dia berdiri di bait Allah dalam Kisah para Rasul pasal yang kedua. Di hadapannya ada ahli Taurat, orang Farisi, tentara Romawi. Dia tidak takut. Dia berdiri di hadapan mereka dan dia berkata, Yesus yang kamu salibkan itu sudah bangkit. Dan kalau engkau percaya memberi dirimu dibaptis, engkau selamat. Dia berani. Apa yang membuat Petrus sang pengecut menjadi pemberani? Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Di dalam Kisah para Rasul sebelum dia berkhotbah itu, terlebih dahulu Roh Kudus turun dalam lidah api, memberi kuasa kepadanya. Sang pengecut menjadi sang pemberani. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, demikian doa saya kepada saudara. Saya itu kalau naik Grab kan saudara ya, naik gokar, terutama waktu saya masih sendiri belum menikah dengan istri, itu saya kan kalau bareng istri kan ngobrolnya sama dia. Lah kalau dulu saya sendiri kan sama siapa saya ngobrol? Pasti sama driver sama supir. Saya mengatakan kepada saudara, hampir tidak ada driver yang lolos dari penginjilan sama saya. Semua saya injil, saudara. Saya tanya gimana soal istri bapak, gimana anak-anak, nanti ujung-ujungnya gimana keselamatan bapak? Yakin nggak dengan keselamatan bapak? Saya masuk ini di situ, ujungnya ke situ. Saya pokoknya dari ceritanya dia nanti saya cari cara masuk supaya bisa menginjil. Saya kasih ilustrasi, contoh yang bisa saya gunakan untuk menginjili dia. Pernah takut nggak? Setiap kali saya pasti takut. Saya lihat jangan-jangan seperti Saifuddin Ibrahim. Ternyata ada kamera di mobil itu dan dilaporkan ke polisi menjadi penistaan agama. Itu kan Saifuddin Ibrahim kan begitu. Dia menginjil driver Grab, ternyata kamera ada di mobil itu. Lalu drivernya dia bawa, itu kameranya dia lapor ke polisi sebagai penistaan agama. Tapi sampai hari ini saudara guys Tuhan, saya tidak tahu. Saya itu punya punya khotbah di TikTok itu sudah orang kenal ratusan ribu yang nonton. Waktu saya menginjil, yang kemarin saya cerita di sini, saya mendoakan orang lumpuh, orang Islam, kemudian dia sembuh berjalan. Lalu ke ketua STT kami, suatu hari saya baru nyampe kampus, langsung dipanggil ke kantor. Saya bilang, kenapa Bu Ketua? Kamu yang berani sekali kamu. Saya bilang, kenapa? Apa salah saya? Kamu sekarang buka TikTokmu dan turunkan itu video kamu mengubah orang Islam jadi orang Kristen. Itu bisa dituduh penistaan agama. Wow. Saya awalnya gimana ini ya? Tapi saya bilang tidak. Sampai kapanpun saya tidak akan turunkan video itu. Kalaupun pada akhirnya video itu membuat saya masuk penjara, tidak apa-apa. Yang penting sudah menjangkau ratusan ribu orang. Sampai hari ini videonya masih ada, Bu. Saya tidak turunkan. Biarin aja. Mau dilaporkan suatu hari, itu urusan mereka. Urusan saya adalah memberitakan Injil. Itu urusan saya. Bu Ketua bilang, berani sekali kau. Iya, Bu. Cuma satu yang saya takuti, Tuhan. Ibu aja menyuruh saya itu saya nggak mau pecat saya dari sini pun tidak apa-apa. Enggak cuy, saya nggak pecat kamu Pak cuy, saya nggak pecat kamu. Enggak, bukan itu masalahnya. Iya, ibu mau pecat juga apa-apa. Ya. Tapi kalau ibu pecat saya juga viralin ibu gitu. Gara-gara ini masalah ini, ibu pecat saya. Dia juga jadi takut gitu kan. Ya udah saling menakuti gitu. Ya udah siapa yang paling bagus argumennya. Tapi saya tidak takut. Kenapa saudara? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Amin saudara ya. Saya pun Pak Gembala tahu saya, Ibu Gembala tahu saya. Ini berapa kali saya khotbah di sini kan. Kalau saya khotbah aja. Masalah khotbah saya keras, menegur, karena memang khotbah itu kan bukan hanya menghibur. Khotbah itu juga mengoreksi kesalahan. Kalau khotbah menghibur terus, nah itu motivasi saudara. Itu bukan khotbah. Ya, itulah sebabnya kemana-mana saya pergi khotbah, saya bilang mau undang saya tidak undang lagi, terserah lu. Sampai hari ini Bapak Ibu saya tidak pernah kekurangan. Ya, berapa banyak gereja berdiri saya, terlalu keras khotbahnya. Ya udah, Tuhan bukakan pintu di gereja lain. Pintu gereja ditutup, pintu gereja lain dibuka. Saudara, saya percaya bahwa kita jangan takut memberitakan kebenaran, karena Roh Kudus di dalam kita. Poin yang terakhir, poin yang terakhir. Ayat yang ke-9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, ini janji yang luar biasa.
Yesus benar-benar naik ke surga secara fisik. Secara fisik. Jadi Yesus naik ke surga itu bukan dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk hantu. Thomas waktu menyentuh tangan Yesus benar-benar daging atau bukan? Benar-benar daging, bukan hantu. Yesus bilang, nih kalau hantu itu kamu gak bisa sentuh. Dan Thomas menyentuh lubang paku benar-benar daging. Tahukah Bapak Ibu, tubuh yang sama yang dijamah oleh Thomas adalah tubuh yang sama yang naik ke surga. Jadi di surga sekarang ada orang dalam kita. Ada orang dalam, namanya Yesus. Karena ada manusia di sana, namanya Yesus. Benar-benar fisik tubuh yang baru. Makanya salah satu penginjilan saya gunakan ini untuk orang Islam. Saya bilang, Pak, kalau masuk perusahaan harus punya orang dalam kan? Iya betul juga sih Pak, lebih cepat. Kalau mau masuk surga Pak, harus punya orang dalam. Siapa namanya Pak? Saya bilang Yesus. Karena satu-satunya manusia di surga itu namanya Yesus. Boleh bergantung lihat lagi Yesus saudara. Itu orang dalam. Kalau mau masuk cepat ke sana, ya itu orang dalam kita. Ya, itulah sebenarnya kita Ibrani berkata apa? Ada perantara antara kita dengan Allah. Siapa namanya? Yesus. Karena dia 100% Allah dan 100% manusia. Jadi kakek nenek saudara yang ada di surga sekarang, mereka roh di sana, tapi Yesus tidak. Dia dalam bentuk fisik seperti waktu dia bangkit dari kematian. Dan nanti pada waktu di akhir zaman, di ayat ini dikatakan, dia akan turun seperti waktu dia naik. Begini dia naik, nanti diturunnya juga seperti itu sama. Pasti turun Bapak Ibu. Ini penantian kita. Penantian yang kita nanti-nantikan. Itulah sebabnya akhir ending Alkitab kita apa Bapak Ibu? Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Coba baca Alkitab saudara. Akhir ayat Alkitab itu isinya Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Ini kerinduan kita harusnya. Ini kerinduan kita Bapak Ibu. Jadi kalau saya bertanya sekarang, mau gak menantikan kedatangan Tuhan? Mau gak Tuhan datang sekarang? Harus mau. Gak boleh gak mau saudara. Harus mau. Kenapa? Karena itu kerinduan kita. Ya, saya nggak tahu pernah cerita nggak di gereja ini. Pernah dulu saya diundang di SMA Galatia, SMP Galatia. Hari Seninnya mereka UN, lalu hari Jumatnya saya diundang khotbah di tempat mereka. Lalu setelah saya khotbah, saya tanya sama mereka, guys, gua mau tanya sama kalian pilih mana? Hari Senin tetap ujian, atau besok Sabtu Yesus datang dan hari Senin tidak jadi ujian? Kalian pilih yang mana? Mereka bingung, sudah namanya ada SMP, mereka bingung. Lalu mereka bisik-bisik, apa jawabannya? Lalu terakhir ketua kelas maju ke depan, dia berkata, Kak, Pak Pendeta, kami sudah dapat jawabannya. Saya bilang, apa jawabannya? Dia berkata, tidak apa-apa Pak, hari Senin tetap ujian. Saya bilang, kenapa? Kalau besok Yesus datang nggak jadi ujian loh, nggak perlu repot-repot hafal, nggak perlu repot-repot belajar. Dia bilang begini, bagaimana Pak Pendeta? Kami masih suka melawan orang tua, kami masih suka memukul teman, kami masih suka berkata kasar kepada teman. Takutnya kalau Yesus datang, kami tertinggal di belakang. Saya bilang sama mereka, guys, masalahnya adalah kalau Yesus sudah mau datang, dia tidak tunggu kita siap. Kalau sudah waktunya, ya waktunya dia akan datang. Dia tidak bilang dari surga, Joy belum nikah itu. Lah sekarang sudah nikah, berarti harusnya Yesus sudah datang gitu ya. Dia tidak bilang, Joy belum nikah itu. Nah ini kan, puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Sekarang setelah menikah, puji Tuhan ya, ini kabar baik buat saya dan buat kita semua. Istri saya sudah mengandung 5 minggu, saudara. Tuhan dititipkan berkah. Tuhan juga tidak bilang dari surga, tunggu bertahan. Istrinya si Bella belum melahirkan, tunggu melahirkan, baru kita turun ke bawah. Lah kalau begitu nanti ada aja alasan untuk tidak turun, saudara. Artinya apa? Dia tidak tunggu, kita harus siap. Kenapa banyak orang Kristen tidak siap kalau Yesus datang sekarang? Kenapa? Persis seperti jawaban anak kecil itu tadi. Masih suka memukul teman, masih suka berkata kasar, masih suka melawan orang tua. Kami takut karena kami masih. Orang Kristen banyak berpikir dia diselamatkan karena perbuatan baiknya. Makanya dia takut Yesus datang. Apa bedanya saudara dengan agama-agama lain kalau begitu? Saudara tidak diselamatkan karena perbuatanmu. Saudara diselamatkan oleh karena salib Yesus. Karena perbuatan baik Yesus di atas kayu salib itu yang menyelamatkan saudara, bukan perbuatan baik saudara. Apakah hari ini engkau masih jatuh dalam dosa, itu tidak membuat engkau masuk neraka? Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Kalau engkau sudah di dalam Yesus, mungkin engkau masih silat lidah, maksudnya engkau masih kadang-kadang marah kepada istrimu. Saudara, bukan perbuatan baikmu yang menyelamatkanmu. Ingat ini, yang menyelamatkan kita adalah salib Yesus. Maka orang yang diselamatkan oleh salib Yesus, kapanpun Yesus datang, dia siap. Karena dia tahu bukan perbuatan baiknya yang menyelamatkan dia. Ini saudara harus lihat, ini kabar baik, ini Injil. Kabar baik ini kalau tidak diberitakan kepada orang Kristen, maka orang Kristen semua takut kalau Yesus datang. Ini ironi, saudara. Orang Kristen tidak boleh takut Yesus datang. Justru orang Kristen harus bilang, Maranatha, datang. Maranatha, datanglah. Maranatha, datang. Ya, saudara kasih Tuhan. Kita lihat ya, korupsi, kita melihat begal. Tadi malam saya nonton dengan istri, ada seorang anak SMP di begal. Ya, dia bilang, ambil aja motor saya, tapi jangan bunuh saya. Tetap dibunuh anak SMP itu. Dibunuh, saya nonton dengan istri. Saudara, mau melihat tidak kejahatan itu terus-menerus terjadi? Kalau tidak mau, maka Yesus harus datang. Dia harus turun memerintah atas bumi dan menguasai segala aspek kehidupan kita. Dia harus turun. Sekarang Bapak Ibu yang masih berkuasa itu masih orang-orang yang tidak benar-benar 100% tunduk kepada Tuhan. Siapa sih presiden? Siapa sih perdana menteri? Siapa sih orang-orang dalam pemerintahan yang 100% takut Tuhan? Tidak ada. Semuanya masih main kokal-lingko. Tidak ada 100% takut Tuhan. Sesuai kepentingan mereka masing-masing. Kalau kita mau ini semua selesai, kita harus menantikan kedatangan Yesus. Dan ini harapan kita semua. Kabar baiknya sama seperti dia naik, demikianlah dia turun nantinya. Maka doa kita pada akhir ibadah ini apa? Maranatha, datanglah Tuhan. Mulai sekarang jadi orang Kristen yang sejati. Jangan takut Yesus datang, tapi justru nantikan kedatangan Yesus. Katakan amin. Boleh berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari Bapak kita bangkit.